Orang banyak kerja. Baik, sesi kita untuk pagi hari ini yang pertama sebelum siang nanti. Jadi saya sudah minta dengan DPG pada kita akan buat sesuatu. Sesi kita kedua ini mengapa sukar untuk berubah. Sebelum sesi nanti yang ketiga, sebelum kita bisa tengah hari itu sesi tentang pasal pengampunan. Sebelum kita bicara tentang pengampunan, kita bicara tentang seperti semalam. Sebelum bicara tentang Tuhan, kita bicara tentang diri kita. Sebelum kita bicara tentang pengampunan, kita bicara tentang hati kita. Sebab saya tak dapat dan tak akan pernah boleh mengubah orang lain. Saya hanya punya kuasa untuk mengubah diri saya. Dan saya hanya meminta Tuhan untuk mengubah orang lain. Jadi saya hanya boleh berdoa dan berharap bahwa orang lain berubah. Maka yang pertama harus berubah adalah saya sendiri. Karena itu sesi kita katakan mengapa sukar untuk berubah. Sebab seringkali kita mengapa sukar untuk mengubah orang lain. Nah, itu persoalan. Kita selalu bilang dengan susah membetulkan itu orang. Siapa kita membetulkan orang? Tidak ada karena aku pergi ke mall, tidak ada di sana buka menerima servis mensia. Servis handphone ada. Servis laptop macam saya punya yang mau diservis ada. Mensia ada servis mensia. Orang buka ada servis mensia. Tapi kita gini kita jadi kedai servis. Servis orang. Jadi hari ini pagi ini saya sendiri pun sering begitu. Karena saya sering melihat seperti semalam kita melihat rahmat pada orang lain. Hari ini kita mau belajar mulai mengurangkan melihat kekurangan orang lain. Sorry kalau saya sedikit agak tajam karena saya sendiri dikatakan oleh Tuhan Yesus, di mana ketika orang berkumpul atas nama di situ aku. Di mana ketika orang berkumpul orang tua Tuhan Yesus lain. Saya mau terus terang saja, saya pakai baju ini terfoto aja bukan pada dondo. Pada dondo tidak ada saya di sini. Ada tidak terbang-terbang. Kalau ada yang datang di sini saya bilang, kalau ada betul lah. Saya bilang mana-mana mau pakai jubah pulang. Kami ada NPC, kucing, sibu, dan miri. Yang sinodality kan. Waktu itu tiga daerah bergabung di Malaysia jadi tiga regional. Tanggal 9 sampai 13 di Sibu, kurang lebih 850 orang dari seluruh Malaysia akan datang ke Hotel King Sinodality. Waktu itu bertemu dengan 3 uskup, kami dari religius, lalu pada London sudah pakai jubah tadi. Saya sendiri karena saya sibuk, saya dan bagian saya termasuk bersama Pak Patrick Heng dengan Pak Andy dan saya kami menjadi fasilitator Q&A tanya jawab dengan umat. Habis itu Bishop yang memberi talk. Jadi kami sibuk, saya arrange bagaimana bertemu dengan Bishop, lalu datang langsung pada Dustin dengan satu pada di bracket karena kucing, mereka itu WFN. Saya bilang, mana kau punya jubah? Saya bilang saya belum berubah jadi sister lagi. Yang ada sister pakai jubah dan kalian saja. Jadi saya bukan pada dulu, dia coba lagi. Sebab dia ada Ramirez saja. Saya mengatakan, saya bincang-bincang dengan dia benar, di mana 2-3 orang brother berkumpul, Tuhan Yesus menarik. Sebab sebagai father pun, sebagai brother pun sama. Sama, kita manusia sama. Dan jujur saya katakan, pikir para brother ini tidak cakap ke brother lain kan? Seperti apa yang memilih kamu? Jadi kita semua sama di rumah pun kita kan semua. Jadi pikir kita di keluarga tidak cakap ke saudara kita. Yang paling sulit dengan yang paling bungsu bertemu, bicara tentang yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah pergi nyaman, kunjung dia punya kakak, bicara tentang sebungsu. Sama, kita semua begitu juga. Kenapa? Tak ada bahan mau dicakapkan.
Karena menarik mengulas kekurangan orang lain. Kenapa menarik mengulas kekurangan orang lain? Karena saat kita bicara tentang kekurangan orang lain, kita kira kita ini hebat. Itu salah satu yang saya katakan. Sama, sorry ayah Allah, belum kita udah tadi gila sama satu grup kita gila. Karena ada orang bilang di sini langsung, di sini langsung. Kalau tanya, kalau orang masuk di sini tandanya banyak pikir. Banyak pikir, makanya tarik ke orang-orang dia bilang. Kalau dia profesor botaknya di mana? Maksudnya di mana profesor? Di sini. Karena dia pintar. Maka kalau orang botak sini sampai sini, dia pikir dia pintar. Bukan nanti kita nyampe lah pendapat lagi. Panjangnya betul tidak kita. Maksud aku, kita belajar, kita menertawakan diri sendiri. Saat kita menggosip, kita kira kita lebih baik. Hal yang sama. Macam Gurawan tadi, dia pikir dia pintar. Jadi kalau kita menggosip, kita pikir kita lebih baik. Nah, sama hal yang sama, detik yang sama, menit yang sama, dia pun tidak cakap dengan orang sana juga. So, maka kita lihat seperti semalam kita coba menghitung, mengira berapa rahmat Tuhan atas hidup kita. Maka pagi ini kita mau belajar untuk menghitung kesalahan orang lain. Maka pertanyaan pertama bukan mengapa sukar mengubah orang lain, mengapa kita sukar untuk berubah. Jadi kata Allah, maka saya bilang kapan aku minta lagi itu nanya agak bisik ke Pak handphone kita saya itu. Bible. Baik kita anak, kita baik kan? Baik. Baik, nanti kita akan sampai ke situ. Jadi ada tiga alasan. Di sini akan kita akan lihat ada tiga sebab mengapa kita suka untuk berubah. Ada tiga hal yang membuat kita mengapa kita suka untuk berubah. Jadi sebelumnya saya minta kita baca dari Bible. Matius 19, satu orang mati. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Baca dari 19 ayat 16 sampai 22. Bab 19 ayat 16 sampai 22. Oke. Bab 19 ayat 16 sampai 22. Sudah? Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Ada yang bawa? Di handphone. Mana Bible bu? Lupa. Puji Tuhan baik. 19 bagi 19 bab 19 tentang 16 ayat 16 sampai 20. Siapa yang mau baca? Ini cerita yang sudah sering kita dengar. Yang pakai bahasa. Ada yang mau baca yang pakai bahasa? Siapa? Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. 19. Memang artinya kalau saya pikir kalau bicara lebih kuat dan lebih lambat lagi. 19. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?
Jawab Yesus, apakah sebab engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah di mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kata orang tua itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jika engkau tak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu pada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan itulah ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Baik, oke. Terima kasih. Puji, terpujilah Kristus. Baik, dari Injil tadi kita lihat orang muda yang kaya datang pada Tuhan Yesus. Pertanyaan apa? Apa ditanya orang muda tadi? Guru yang baik apa katanya? Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidupnya? Pertama, dia orang kaya. Artinya sekaya-kaya dia masih ada kerisauan dia. Apa? Hidup tegak. Artinya dia belum kaya. Benar tidak? Saya di Jakarta, lalu mereka bilang, wah, Raffi Ahmad Sultan. Kan karena di sana selalu kalau pergi YouTube di sana lihat, wah, melihat akuarium Sultan. Artinya apa? Orang-orang kaya di Jakarta kan ada akuarium, raksasa, segala macam, kelebihan duit. Jadi mereka bilang, wah, kolam renang Sultan. Selalu mereka bilang, oh, tingkat Sultan, saking kayanya. Lalu mereka bilang, tidaklah dia Sultan. Kalau Sultan kan dia tidak perlu bekerja. Benarkah? Raffi Ahmad masih kerja dengan Presiden Prabowo. Artinya ada masih bawahan. Berarti dia belum Sultan kan? Kalau Sultan dia tidak perlu kerja, karena memang dia tidak ada lagi yang dikerjakan, semua milik dia. Jadi orang ini katakan orang muda yang kaya, tapi kaya pun dia masih kekurangan. Apa kekurangan dia? Hidup dia kerja. Artinya belum semua dia punya. Karena itu dia bukan orang kaya sebenarnya. Karena dia masih mau mencari. Dia artinya orang yang miskin. Jadi saya bilang dengan kalau di Sibu selalu mereka masalah di gereja. Kalau pergi misa tak kisah. Yang ibadah sudah mulai sama, mau tiru-tiru. Nanti lama-lama dia berubah kalau dia ibadah. Dia rasa dia di Cina. Karena ke gereja pun sama sudah pakai barisan. Saya pernah bilang dengan mereka, pakai baju bagus-bagus ke gereja nanti badannya yang berdosa, bukan mata, tapi masalahnya lagi sana ucap. Kalau bagaimana dengan yang misalnya itu, kalau pagi kan body of Christ, kata itu ibu dengan tali satu ini setengah, bukan body of Christ, what a body. Ada itu kan jadi selalu masalah di sana. Lalu waktu kami mikir bilang itu heran anak-anak muda sekarang tidak tahu menghormati kalistis. Datang misa pakaian macam begitu, pakaian seadanya. Itulah kasihan mereka. Sebab mereka orang miskin, tidak ada kain untuk baju, kurang kaya. Makin kaya, makin kurang kaya. Kenapa? Artinya dia belum kaya karena dia masih kurang perhatian. Sorry, ada kami. Kalau orang tidak perhatikan dia merasa dia bukan siapa-siapa. Jadi sama dengan orang kaya dalam bacaan hari ini, dia belum kaya karena dia masih ada kekurangan.
Salah satu kekurangannya apa? Hidup yang kekal. Maka dia pikir, bagaimana saya kalau hidup kekal? Berapa saya bayar? Jadi masalah dia adalah bahwa seolah-olah segala-galanya dia boleh ukur dari apa yang dia punya. Maka ketika Tuhan katakan, ikutilah perintah Tuhan, perintah yang mana? Perintah yang mana? Dia katakan, semua sudah ikut. Jangan membunuh. Kenapa? Membunuh dihukum mati dengan bunuh. Berzina dihukum mati dengan bunuh. Hormati orang tua dalam kitab perjanjian lama, ketika mereka masih di padang gurun, orang yang tidak menghargai orang tuanya dihukum mati. Karena itu merusak tatanan struktur masyarakat. So, semua itu hukumannya mati. Dan dia katakan, saya sudah ikuti semua, saya turut perintah, satu saja. Kata Tuhan Yesus, jualah segala milik, berikanlah kepada orang miskin. Apa artinya menjual segala milik? Tuhan tidak mau memiskinkan dia. Tuhan Yesus bukan anti orang kaya. Apa yang Tuhan mau adalah lepaskan dirimu dari ketergantungan dan keterikatan akan kekuatan dirimu sendiri. Sebab pikir bahwa saya semua boleh saya beli, tapi satu hal yang tidak dapat dibeli. Apa itu? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan untuk dibeli, bukan untuk dibeli. Hidup yang kekal bukan untuk dimiliki, tapi kita lah yang dimiliki oleh hidup yang kekal. Itu aja. Kenapa? Kalau kita beli, seolah-olah kita merasa kita memiliki. Betul tidak? Maka sesuatu yang kita miliki karena kita beli, kadang-kadang kita rasa untuk diri kita. Dan kita perlakukan sesuai dengan kita sebagai pemilik. Maka dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, dikatakan oleh Tuhan Yesus menarik sekali, jual segala milik dan berikanlah kepada orang miskin. Artinya miskinkanlah dirimu. Miskinkan dirimu dalam hal apa? Dalam hal merasa bahwa kamulah yang menentukan. Maka dengan tema hari ini, mengapa suka untuk berubah? Karena kita lebih suka mengubah sesuatu daripada mengubah diri kita sendiri. Kita berubah mempersalahkan di sana, yang kurang di sana. Sesuatu yang sana Tuhan itu katakan tidak, serahkan dirimu pada kerajaan Allah, bukan ambil kerajaan Allah untuk kamu masukkan dalam bag kamu. Karena kita lebih suka, kita seolah-olah kita belanja, kita punya. Jadi orang yang punya selalu tidak akan pernah merasa cukup. Kalau orang lain punya bag Hermes, kamu beli bag Hermes, keluar model baru, kamu ketinggalan. Betul tidak? Sama. Jadi kamu tidak akan pernah cukup. Dan kita kira, kita rasa kita boleh layan gitu. Macam, jadi saya tahun 2015. Nah sekarang tidak ada orang bilang apa masih pakai barang ini. Dulu hebat-hebat lah Apple. Sekarang Apple yang terbaru, kamu tiap tahun yang keluar Apple. Kamu baru beli Apple 2026, 2027 ada lagi yang baru. Baru kamu angkat dari kedai, ya promosi, segera muncul sebulan lagi. Benar tidak? Barang-barang lain itu juga baru kita beli, baru kita loan. Baru sign loan-nya, tiba-tiba bukan handphone akan keluar model terbaru. Sampai bilang kita ada layan. Tak ada layan, maka kita kan selalu orang yang miskin, selalu orang yang mengejar. Mengejar apa? Mengejar kepuasan diri. Lalu mengejar penghargaan. Kenapa? Seringkali, coba lihat, tidak ada guna kan kalau tidak ditunjukkan. Sebenarnya guna dia apa? Saya tidak begini. Padahal aku selalu cakap kami perempuan saja. Lama-lama kami sumpah saja jadi perempuan. Karena tidak menyindir, tapi ya biasa kita mau tunjukkan. Laki juga sama. Kawan saya waktu bisa panggil sister, Juria namanya. Lalu dia bilang dengan suster, dia bilang, saya lihat laki saya mudah membahagiakan laki-laki itu dia cakap. Sister pun bingung, apa pula ada perempuan cakap membahagiakan laki-laki macam sister ini kerja dia membahagiakan. Ada enggak? Lalu dia bilang apa pula? Kalau dibilang Juria itu, laki saya bilang, motor kau tuh saya pakai itu beli barang di kedai runcit, dia aska laki dia. Dan pakai beli barang di kedai runcit, semua orang lihat saya, bunyinya makan. Lalu laki dia bilang,
Apa lagi kerja saya kalau saya pulang dari kerja? Kan inilah hiburan saya. Kalau saya ubah bunyinya, dia bilang, kok saya lagi saya dia ubah, dia punya exhaust, lain bunyinya, udah gembira sekali dia, macam paling bahagia. Udah makasih bahagia orang lagi. Pokok hobi dia itu jangan kau ganggu saja. Kalau dia mancing, dia bilang, saya suka mancing, tapi saya suka kerja punya motor. Oh, kalau saya balas karena saya sendiri kerja laki itu semua perempuan yang bisa pagi. Kalau saya bilang, membahagiakan perempuan itu mudah saja. Saya bilang, macam mana mudah dia? Pokoknya kamu letak saja di tengah-tengah pasar sana, yang suruh semua orang tengok dia bahagia. Kalau mereka mereka macam tahu, benar. Kalau tidak, untuk apa kamu beli? Untuk apa kamu pakai listrik? Coba kalau mau berangkat, mau pergi, kawan saya bilang, saya kalau mau bilang mau pergi misa pukul 9 misa kamu itu, saya harus bilang dengan istri saya, kau duluan pergi mandi, kau duluan pergi persiapkan semuanya. Karena dia bilang, kita mau terlambat nanti. Oke, katanya punya lagi, udah sedia aja, udah duduk dekat kereta. Ini dia bentar. Maka dia bilang, bagus bini saya dulu, dia tunggu saya di kereta. Dia mau apa terserah dia. Daripada saya di sana tunggu. Dia parkir di gereja lagi. Kan orang kalau misa iman di Sibulam itu kan kalau misa iman, minta ampun cari parkir. Karena habis misa Cina yang penuh parking lot, datang lagi misa iman. Kalau kamu lambat jam 8:30 kamu datang tidak ada. Penuh datang. Kalau misa petang masih oke. Charles datang sama misa petang 5:30. Jadi maksudnya apa? Jadi itu apa pakai itu semua? Kan biar orang lihat. Kalau tidak orang lihat itu apa pakai? Kan benar tidak? Benar tidak? Kawan saya ini saya bilang, apa kau ganggu anak perempuan? Tak sopan ya? Oke, sorry pada. Jangan sweet, jangan begitu. Tak sopan tuh, jangan sweet ya begitu. Itu perempuan punya martabat. Lalu apa yang perempuan itu anak-anak itu perempuan cakap dengan kawan-kawan anak-anak saya yang laki. Mereka bilang, apa ada tuh larang-larang? Kami suka Pak kalau diganggu kaca. Artinya kalau jadi kaca dia cantik kan? Kalau dia lewat gitu orang tak lihat dia pun letih-letih kita tuh ngantap. Nah, tapi kalau orang si cantik. Benar. Jadi kita kan masih orang, saya tidak menyindir. Artinya kita orang yang masih ingin diperhatikan. Tapi lihat, waktu buat begitu, macam-macam kamu buat untuk merubah penampilan, betul tidak? Agar orang lain suka lihat kamu. Tapi hal kekurangan, mati-mati kita sembunyikan, kita lempar ke salah orang lain. Itu hal yang sama. Jadi sebenarnya kita tidak suka berubah. Kita apapun kita buat untuk berubah gambar wajah kita. Lihat Instagram ikut dia punya. Masalah dia kalau lain karena masalah. Gitu. Kenapa pulang macam itu? Memang dia ikut tutorial di Instagram. Lalu lain dia tak bagus. Dia begini. Pulang begini. Lain hasil. Baik, sorry. Kalau begini. Baik. So, sebenarnya kita ingin agar orang memperhatikan kita. Maka orang kaya tadi, dalam bacaan tadi, dia masih ada kurang. Dia masih ingin, masih sayang. Artinya dia miskin. Maka Tuhan Yesus katakan satu hal, kamu masih orang miskin. Jual segala apa yang kamu miliki, artinya jual kamu punya pride. Terlalu tinggi. Orang selalu datang, subak mayangku baru keterubah Pak Sibu. Heran juga, apa dosa? Cukup tinggi. Orang iman tahu cukup tinggi kan? Padahal saya ada dosa juga. Cukup tinggi. Lalu lama-lama saya tanya, betul juga. Kau tanya dengan kawan, apakah itu dosa cukup tinggi? Benar. Karena kamu tidak honest dengan diri kamu sendiri.
Saat kamu tidak balas dengan diri kamu sendiri, maka pada saat itu juga habis yang satu jatuh tinggi akan ikut tindakan yang lain, berdosa. Sebab kamu berbohong pada diri, maka mudah sekali kamu akan membohong orang lain. Sebab kamu tidak dapat terima diri. Karena itu orang muda itu lie to himself. Karena dia pikir dia kaya sih. Maka Tuhan katakan tidak, kamu miskin. Karena itu jualah milikmu, berikan pada orang lain. Sell your pride, give to another. Artinya be humble, bukan masalah terluka. Jadi orang itu sedih karena banyaklah hartanya. Dikatakan dalam kitab suci, di mana hartamu, di situ hati. Tidak dapat orang mengabdi kepada Mammon dan kepada Allah. Maka yang pertama mengabdi kepada Allah, maka apapun akan ditambahkan dalam hidup. Karena kadang-kadang kita di persimpangan. Sebenarnya Tuhan Yesus meminta dulukan Tuhan dan yang lain akan ditambahkan. Tapi kita kadang mau dapat dua-dua. Oke, baik, kita teruskan. Sekarang kita baca apa jawaban Yesus atas sikap orang muda itu. Dikatakan kalau engkau ingin sempurna, jualah segala milik. Kita teruskan dari Matius bab 19 tadi, ayat 23 sekarang sampai 26. Siapa yang mau baca? Sebelum kita masih ada session lagi untuk kita pribadi, 23 sampai 26. 19, 23 sampai 26. Ayo kita baca satu orang. Baca. Oke. Sampai 23. Yesus berkata, murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-muridnya mendengar itu, sangat gempar mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segalanya suatu mungkin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, apa kata Tuhan Yesus? Lebih mudah seekor unta masuk lubang? Ya, tidak. Lubang jarum unta. Saya yang muda ini, saya merasa muda. Belum saya setua nenek saya kan. Tapi saya kamu suruh masukkan benang ke lubang jarum. Pernah masukkan benang ke lubang jarum? Berapa persen berhasil? Berapa ratus kita berhasil? Dalam satu kali uji attempt berapa? Ujung benang macam mana unta? Ada orang bilang lubang jarum itu maksudnya adalah ada satu pintu di gerbang Yerusalem yang dibuka malam hari. Kalau mau masuk maka unta itu harus diturunkan dulu, barang-barang di atasnya diturunkan baru mulai nimpas. Itu betul, itu sesudah pertengahan. Ada yang disebut lubang jarum di tembok-tembok kastel, di mana tempat mereka mengeluarkan barang atau memasukkan barang-barang dengan cara sembunyi. Maka untanya diturunkan, barang-barang diturunkan dulu. Artinya unloading. Betul, arti spiritualnya artinya seperti unta yang masuk dalam gate lubang jarum, maka semua yang di atasnya diturunkan, unloading. Saya kalau di Sibu, kalau saya pulang dari ladang, dulu saya tidak tahu, saya kagum saya. Saya bilang dengan Pak Joro, di sini banyak sekali rumah, tapi kenapa rumah mereka kecil-kecil? Tengah-tengah hutan sini, bodoh kata pada Joro dengan saya itu kan baru masuk kubur. Kubur kawan, kubur betul itu kan kubur darah. Ada orang India, orang India kan suka pakai kubur, tak tahu lah. Malah menjadi kubur juga. Jangan bodoh kalau ada yang kubur. Kenapa buat kubur macam begitu? Salah di situ
musim bola itu musim Piala Dunia saya lewat squad, saya tidak mau lihat dia ke sebelah kiri itu. Saya tidak mau turun dari squad, saya pulang dari rumah siapa Sidha sebelah masak rumah Sidha Kubur. Belum lewat Kubur ada kubur di sana kan. Jadi mereka kadang bilang dari squad, kamu berani kau pulang malam ya? Tapi tengah jalan, asal juga saya. Lalu sampai di daerah sana kubur banyak semua. Saya tidak mau lihat begini. Apalagi kalau musim Piala Dunia, saya takut tidak ngangam lagi. Kita kabur, tidak lagi. Kita lihat kenapa kubur itu letak semua barang. Saya tanya kawan yang di Bandung, bilang, nanti lah. Takut nanti saya bawa sepeda motor dia tiba-tiba dia bilang, nyangkut tuh gitu ya. Antar. Tapi kadang kita rasa itu punya dia. Kalau orang menanam, ada menanam sini. Menanam dulu dia gali kubur dalam sampai 4 meter. Barang-barangnya dimasukkan ke bawah, lalu ditanam. Iban, waktu sudah dalam-dalam begitu, dia letak di atas. Artinya bahwa barangan dia itu bawa, punya dia baju sebagian dibakar atau beri. Karena kita tahu memang tak ada yang dapat kita bawa. Yang kita perlu hanya 2 kali 4 meter saja. Dalam satu tubuh tak ada yang boleh masuk apa-apa. Harta yang paling berharga sekarang yang dibawa di satu tubuh roseri. Sekarang di sini pun sudah mulai orang bilang itu bisa letak lagi buku kudus. Nah, waktu hidup dia perlu baca. Bukan sudah mati kok sudah baca. Saya bukan ini paling pandai Pak. Memandai dan menyindir kita hidup tidak ada buku. Tidak ada bilang. Karena banyak perdebatan kan, di Indonesia perdebatan juga. Ini buku kudus masuk, jangan dimasukkan. Ini buku kudus Pak, apa dimasukkan sini? Biar dia baca nanti. Jika tak baca untuk ini pasti dia baca. Itu kami di sana, dari itu pasal itu kan. Orang coba bisa apa yang mau dimasukkan ke dalam? Tidak ada. Ada ujung-ujung kita tahu tidak ada. Dulu orang kasih harta dia emas segala macam. Udah orang yang mengkai kubur. Susah juga. Tak sampai 3 hari tak boleh sudah berubah kubur. Jadi malu sama dengan itu tidak. Mas dia yang bilang. Jadi kita susah. Kenapa tidak ada? Pada ujung-ujung kan kita pikir, maafnya kita kasih belanja dia nanti. Kalau dia beli goreng itu dinamakan aja letak duit hilang. Orang yang sudah dikubur ya habis. Jadi kita lihat memang tidak ada yang kita bawa ke seberang. Tidak ada yang kita bawa ke seberang. Jadi apapun yang kita punya banyak tidak ada yang kita bawa ke seberang. Karena itu unloading, benar. Seperti unta yang masuk dalam gate lubang jarum, turunkan dulu, baru kita nyalip. Baru sampai di sana, baru kasih naik. Betul. Tapi apa yang dimaksudkan Tuhan sebenarnya lebih mudah saya kalau termasuk lubang jarum. Maka para murid terkejut tadi. Kalau begitu siapa yang selamat? Unta masuk lubang jarum lebih mudah, siapa aja selamat? Kami masukkan benang lubang jarum tak tembus. Bagaimana? Siapa yang selamat? Tuhan Yesus mau katakan, ya betul. Karena kamu berpegang pada dirimu sendiri. Karena kamu memakai ukuran discernment dirimu sendiri. Karena kamu tidak menyerahkan pada Tuhan. Dikatakan bagi manusia memang tak mungkin, tetapi tiada yang tidak mungkin bagi Tuhan. For man is impossible, but for God it is possible. Kalau lihat impossible dimulai dengan I N P O double S I B L E. Kamu boleh dari impossible, kamu letak saja satu apostrof koma sesudah I apostrof N possible. Hanya satu touch dari itu, impossible menjadi impossible. Kita kira impossible. Bagaimana mungkin bahwa Tuhan menghapus dosa? Tuhan katakan impossible. Saya mungkin, saya boleh menghapus dosa. Karena itu kadang kita, maka bagus tanya, bukan mengapa suka orang yang lupa,
mengapa saya yang suka? Karena kita selalu menjadi kita tolak ukur, kita measurement. Maka bagi kita orang lain tak mungkin. Jadi kita teruskan. Sebelum kita selesai tulis menulis, saya masuk dalam alasan yang pertama bahwa kita bersusah adalah ketika kita sibuk berperang dengan diri kita sendiri. Jadi tadi orang kaya itu sibuk berperang dengan dirinya sendiri. Sebab banyaklah hartanya. Apa artinya banyak harta? Banyak retakan kira. Bukan selalu tadi komisi, bukan selalu duit. Retakan kira kita banyaklah harta kita. Kita orang kaya. Bukan hanya kaya harta saja. Hati kita pun kaya. Saya waktu pulang kemarin ke sini ada bicara dengan mereka minta dengan keluarga. Benar. Kenapa kita sukar melihat diri kita seperti kemarin, sukar menghitung berkat. Sekarang sukar berubah karena kita tidak mau melihat hati kita. Kenapa? Karena hati kita sudah penuh. Kita kaya, hati kita kaya, penuh harta dalam hati kita. Tapi kadang harta yang tak berguna. Jadi retakan kira harta itu banyak. Coba lihat pergi ke rumah panjang, kita banyak orang IPA. Kalau wifi datang, dulu saya pergi ke sana ke rumah panjang, apa kita bersih dekat semak gawai apa? Dekat gawai, baru mereka tahu. Kaya kita kok, tapi tidak ada yang kenal. Di situ bersikap, tapi tidak ada yang dia belakang. Kayak di belakang sudah tidak ada, di depan saja. Semua dikumpul di belakang. Kenapa? Dibuang. Saya. Penuh belakang. Mayor datang kita, mayor datang. Mayor datang. Tapi kalau dikumpul, apa lagi mau pakai sepeda waktunya? Tapi dibuang sana. Demikian hati kita pun kaya. Mayor datang dalam hati kita. Tapi kalau udah sepatutnya dibuai. Di semak gawai, semak Christmas, buai. Udah apa? Tapi ambil baru. Mau penyalah. Tiba selalu katakan di sana sekarang ganti mengaku dosa saja. Mau penyalah, yang penyalah buai kan? Buai dalam milik buai penyalah dibuang semua dosa. Udah selesai, thank you padahal. Ambil. Kenapa ambil lagi baru? Pak Ibu bilang ke kamu berdaya. Ya, nama dia masih di sini. Bukan kita yang selalu katakan. Jangan dia tidak ingat. Catat dalam hatiku. Apa yang dia katakan catat dalam hatiku. Kenian agak aku suka. Nah, ingat. Tahu di situ. Apa? Itu baik deh. Benar, kita kan begitu. Rentang kita banyak, hati kita penuh. Kita kaya. Jadi orang kaya itu, anak muda itu, sebab banyak harta. Banyak harta artinya banyak kepedulian. Banyak yang hidup. Maka dia tidak dapat melepaskan. Jadi hal yang kedua melepaskan keselesaan. Sebab tidak merasa selesai dengan hal itu. Selesai. Kita merasa selesai. Itu yang agak aneh. Kita merasa selesai dengan sakit kita. Saya lama-lama saya sadar betul. Kenapa racun banyak orang lihat. Dulu drama. Udah tahu dia ada drama Korea itu. Udah sedia kalau nonton drama Korea. Ini tisunya. Belum lagi kita udah kata tisu. Untuk tisu. Sedia tisu. Sebab tidak tahu teman-teman. Sudah sedia dengan tisu. Sedia payung untuk hujan. Kenapa? Itu lalu. Karena kita merasa benar. Pengalaman itu pengalaman kita. Karena kita lebih selesai dengan sakit kita. Yang kita simpan. Kita jaga. Tuhan mau ambil, jaga. Seperti bangsa Israel.
Waktu mereka di padang gurun memulai hidup baru, semua serba kekurangan. Mereka bilang lebih baik kami jadi ulung, jadi budak di Mesir, tapi makan daging tiap hari. Dia suka hidup yang lama, meskipun itu perbudakan, tapi dia rasa sudah selesai. Itu alasan kedua. Kenapa kita suka untuk berubah? Karena kita tidak merasa selesai mengubah corak hidup, perilaku, dan cara pandang. Berubah itu mungkin sakit, tapi kalau kita mau maju, Kak Isi Pemangsa harus berubah. Orang-orang legenda Mary dulu mau pergi ke Kapit, misalnya Kapit itu ya. Dia tanya, di Kapit sana ada legenda Cina-Cina, ada tempat nanti itu dia kan kita jadi berubah panjang di mall di Paris, Mary menggunakan ada tandas. Kau pikir orang sana mana ke sungai? Di tandas ada tandas. Ada tempat untuk tidur, ya ada untuk tidur. Ada nyamuk gak? Ada nyamuk lagi. Nyamuk di mana ada nyamuk? Akhirnya hari mau berangkat pergi ke Wak. Dulu pakai ekspres, pakai CPS. Kalau orang di mana CPS kita ekspres. Dulu pakai kapal ekspres, dulu jalan raya pakai kapal ekspres. Apa ya panggilan udah CPS sekarang itu? CPS. Oh ekspres. Sampai di sana orang-orang legend hanya satu malam saja. Apa yang dia bawa? 2 beg besar. Kita berpergian Ambil di Amsterdam. Banyak itu kalau ini semua tisu tandas, tisu makan, semua tisu ada. Kenapa? Saya bilang nanti kali berikut kalau pergi ke kami, kamu suruh bawa saja kamu punya bilik. Dan kamu makin semua banyak orang. Kenapa orang tidak mau melepaskan comfortable? Kita tidak mau sacrifice. Bagi mereka, wah di sana ada nyamuk, panas, ada ekor, tak semuanya. Selalu ke tempat kita sama, kalau kita mau pergi ke di hotel ini, di sini tandasnya, di hotel ada tanda. Bukan dengan jungle kenapa? Kita selalu katakan sama, itu bukan soal kita ini dari merasa tempat itu tidak maju. Ke Europe paling mati Europe. Sorry, tandas kunci, kena kertas. Halo, kena kertas. Aku tak tahu kena kertas. Nanti ada musim panas, saya suka di Europe. Dulu saya di musim panas. Aduh, di dalam baunya minta ampun. Sebab orang tandas tidak guna air. Sorry, kita pindah. Sebab budaya berbeda. Kalau pergi Eropa kan susah kan? Susah kalau pergi ke sekarang sudah ada spray itu. Bangkit masker bos. Itu kalau tidak ada bos mati lah. Guna kertasnya tidak apa. Jadi kita susah berubah. Karena kita tidak mau to be pilih uncomfortable. Maka sacrifice. Jadi itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga yang membuat kita susah untuk berubah, selain kita susah untuk melepaskan keselesaan, yang terakhir alasan ketiga adalah bahwa kita memakai diri. Kita tidak merasa perubahan itu sebagai rahmat. Kita merasa perubahan itu adalah keberhasilan diri kita. Maka yang kita sering buat adalah mendisiplinkan. Karena kita tidak embrace, kita tidak menyambut. Sorry, kalau kamu bilang ini saya tidak apa. Oh, dia tuh tidak boleh slim. Ayo aku boleh aku lagi kan. Saya memang slim, tapi kan bukan karena saya disiplin diri makan. Karena memang saya kena kencing manis. Jadi sudah saya kena diabetes kalau saya slim. Dulu saya gemuk juga. Mati-mati saya coba dulu. Ada gerbang 5, gerbang 6, gerbang 10, gerbang 12 tahun. Pintu gate 10. Gate 6 berpasang. Dulu kan ada orang istilah keto. Tahu keto? Kamu boleh makan daging sebanyak-banyaknya, tapi jangan makan nasi. Keto, diet keto. Ada diet yang sekarang itu jam makan.
Jadi contoh, kamu dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang makan apa saja. Tapi dari jam 12 siang sampai jam 12, tapi jam 8 malam kamu tak makan apa-apa. Itu yang disebut dengan diet. Diet ikut pintu makan, jam makan. Saya coba macam-macam dulu. Makan sesuatu apa? Ketika Tuhan bilang, kasihan kau, saya kasih kau nak dari BG. Masuk ke sini. Kadang-kadang tertawakan diri sendiri. Saya sudah mendisiplinkan diri macam-macam dulu. Pakai ke diriku. Nah, tanpa Tuhan datang lewat diabetes, langsung slim. Tak payah bisa makan apa saja pun tetap kurus. Tapi sakit. Jadi apa yang mau saya katakan dengan cerita? Kita kadang berpegang pada diri. Oh, itu karena saya. Maka kita bangga dengan diri. Maka kita mau ubah orang karena saya. Dia ikut salam saya. Dia sekarang lapiskan. Kita lupa bahwa itu rahmat Tuhan. Kita berpangkat pada diri kita. Karena itu kita sukar untuk berubah. Karena yang jadi adalah kita stres. Ujungnya kita stres. Orang datang lagi mulai penyalaan. Apa ya? 5 tahun udah mulai penyalaan. Main lama deh pikir. Lama aja orang nanti dia tulis dosanya panjang. Penyalaan layak baucu. Lama saya tunggu lagi. Nama Agenda. Ada 5 tahun. Karena memang dia tidak ada dosa lain. Udah tua ya, baru panjang. Apa mau dia buat? Memang yang belajar lucu lah. Tapi itu pun biarlah kesal, susah hati. Jadi kita sering kali mungkin kita katakan, jadi macam seperti orang pergi mengaku dosa. Kalau kita mau melihat kepada diri kita sendiri, nah, ada banyak hal. Dan kita merasa kita begitu, yang ada kita susah hati sendiri, merasa gagal. Tidak lagi, malu rasanya. Kenapa malu? Itu tandanya kita masih manusia. Karena kita mengejar kesempurnaan, bukan kita orang sempurna. Karena orang banyaknya bolak-balik saya mengaku dosa. Tak sembuh-sembuh, itu lagi. Belajar lagi bro. Ini cara apa yang belajar bro? Tandanya masih ada relasi. Ini relasi. Sebagai orang iman, sebagai manusia, kita tahu terima kasih. Bambu dalam satu ikatan akan selalu bergeser. Nanti bambu kayu dalam satu ikatan dia akan bergeser. Keluarga semakin kamu dekat, semakin ada persinggungan. Kalau jauh, memang lama. Udah mulai, sarinya, lagi hanya berani. Datang ke rumahnya, bergilanya, dalam gawainya ada 5. Yang 5 dalam gawainya ada itu. Bukan ini. Tapi kita macam makin kita dekat, memang makin ada persinggungan. Tetapi perubahan itu adalah rahmat. Perubahan sejati bukan karena upaya kita. Karena kita jatuh lagi betul. Tapi kalau kita merasa karena keberhasilan menurut dari usaha kita, maka kita akan stres, maka susah. Baik. Sebelum kita nanti masuk lagi season kedua, saya cukupkan saja untuk pagi ini sesi pertama. Baik, refleksi kita jam 10 kita tadi mulai sedikit. Kita nanti tanya, boleh tulis, boleh gantungkan di sini. Refleksi kita yang pertama, kira-kira Tuhan mau apa yang saya ubah hari ini dalam diri saya. Jadi kamu sebut untuk diri kamu sendiri, tak usah tulis pun, tak usah gantung. Apa kira-kira Tuhan yang sebenarnya mau ubah dalam dirimu dengan rahmat dan membiarkanmu mengubah dirimu sendiri. Artinya daripada melihat orang lain, kita melihat apa sebenarnya Tuhan mau ubah
dari diri saya. Yang pertama. Lalu yang kedua, satu langkah kecil apa yang boleh saya buat untuk berubah? Tuhan Yesus katakan hal sederhana saja, jualah segala milikmu. Tak usah sampai 100 hukum agama yang kamu harus patuhi. Satu hal saja, be humble. Itu pun Yesus. Jadi apa langkah kecil yang boleh saya ikuti seperti arahan Tuhan? Dari ayat tadi yang kita dengar, apa yang paling menyentuh kita dari kisah anak muda yang kaya tadi? Itu saja 3 pertanyaan. Yang pertama, apa kira-kira Tuhan mau ubah dari hidup saya lewat retret ini? Lalu yang kedua, apa langkah kecil yang kira-kira saya mau ubah? Tuhan Yesus suruh orang muda itu, tak payah kau ikuti deretan aturan hukum agama. Be humble, itu saja. Coba kamu bangga, oh saya tidak membunuh, saya tidak pernah curi. Jadi kamu lama-lama bangga pada diri, tidak terbuka pada Allah, merasa diri benar. Lalu yang ketiga, apa ayat yang paling menyentuh ini? Baik, nanti sebelum kita sesi kedua kita ada kumpulan sebentar. Nanti waktu kita minum break, kita akan dipersiapkan satu kertas, akan ditulis nama kita di atas kertas kecil. Lalu kita nanti di kumpulan kita akan bertukar kertas nanti. Kamu tulis tentang nama orang di kertas itu. Ini saya ulang banyak-banyak. Nanti jangan kau pikir kertas itu tentang kamu, tidak. Bukan tulis tentang kamu, tentang nama orang. Contoh, nanti kertas itu di ujung atas tulis namanya, misalnya Rita. Tiba-tiba kertas yang ada nama Rita ada di tanganmu nanti. Nanti tulis tentang Rita, tapi yang positif. Jangan tulis juga, cerewet orang tuh. Ini bukan checklist, barang kena isi. Apa benar? Ini hal positif. Tulis yang positif tentang. Jangan banyak-banyak. 2 atau 3 cukup. Oke, habis itu kasih lagi dengan orang. Tunggu lagi kertas siapa tiba dengan kamu. Namanya dia. Tulis hal positif tentang dia. Wah, itu ada semali, dua caming, tapi cerita dikit. Lah tahu sama. Positif. Jangan terdentuk. Jangan terlalu positif, kasih kurang sedikit. Nanti lawaknya diam. Tulis yang positif mungkin, sebab jarang kita lihat orang positif. Pada saat yang sama, orang menulis di kertas kita yang positif tentang kita. Nanti waktu kertas itu kembali, kamu baru baca. Tiba-tiba di belakang, wah. Enggak lah. Kurang. Jadi nanti kita minum, EJK akan sediakan, kumpulan kita akan bermain menulis itu. Macam bermain, tapi cuma ada apa yang positif dari dia. Kalau kamu perlu masa sedikit tidak apa, tapi tak payah meditasi. Macam bisa betul. Baik, mari kita terus untuk minum, kita berdiri, kita doa untuk sesi.